Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Ahmad Supriyadi, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana saat ini saya bertugas di SDN 1 Bleke. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi bersama salah satu rekan sejawat saya di SDN 1 Bleke dalam kegiatan supervisi akademik. Mungkin saya persilakan untuk rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih calon KDP Pak Ahmad Supriyadi. Perkenalkan, saya Ibu Sriyatun, mengajar di kelas 1 SDN 1 Bleke. Baik, jadi di sini rekan sejawat yang akan saya supervisi dalam kegiatan supervisi akademik adalah Bu Sriyatun, di mana beliau adalah guru SDN 1 Bleke, guru kelas 1. Dalam hal ini beliau sangat bersedia untuk disupervisi dengan kesepakatan bersama. Tapi mohon izin Bu Atun untuk direkam kegiatan ini ya, tidak apa-apa ya. Baik Bu Atun, langsung saja. Bu Atun sehat ya? Alhamdulillah, sehat dan tetap semangat. Semangat. Beliau ini adalah guru yang paling semangat di SDN 1 Bleke. Jadi begini Bu Atun, sebelum kita melakukan supervisi besok atau kegiatan supervisi akademik, di mana nanti pada saat proses pembelajaran saya akan bertindak sebagai supervisor di proses KBM yang Bu Atun lakukan. Namun sebelum saya melakukan supervisi itu atau kita melakukan supervisi secara bersama, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kesiapan dalam proses supervisi nantinya. Mungkin yang pertama, dalam kegiatan supervisi besok, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Atun itu bagaimana? Tujuan pembelajaran khususnya yang ingin saya terapkan besok pas akan disupervisi itu adalah meningkatkan kemampuan anak dalam mengamati, mendengarkan, berbicara dan bercerita. Berarti itu adalah area tujuan pembelajarannya ya? Ya, serta membuat suasana yang kelas menjadi menyenangkan atau biasa kita sebut pembelajar paikem. Paikem ya? Biasanya soalnya kelas 1 itu main-main Bu Atun ya? Iya. Alasannya, ya, alasan Bu Atun mengambil tujuan pembelajaran ini mungkin bisa dijelaskan kenapa mengambil tujuan pembelajaran ini, mungkin dari sisi kondisi siswanya Bu Atun seperti apa? Sebenarnya untuk intake siswa saya di SDN 1 Jembatan Kembar ini, untuk intake siswanya itu lumayan di atas rata-rata ya, karena semuanya sedang punya pendidikan TK. Cuma kemarin pas saya mengadakan pas kita melaksanakan semester, dan kebetulan saya baru mencoba membuat soal uraian untuk mengetahui sejauh mana anak itu mampu untuk memahami soal. Ternyata setelah soal uraian itu saya laksanakan, dari 27 peserta didik cuma ada 3 orang yang mampu menjawab dengan sempurna soal dari bentuk uraian. Melihat kondisi seperti itu, maka saya sudah berkeinginan untuk menerapkan metode yang saya sebut metode adaptasi. Jadi Bu Atun karena melihat siswa pada saat pengalaman semester 1 kemarin, pada saat Bu Atun memberikan soal uraian, jadi terlihat dari 27 siswa itu hanya beberapa anak yang mampu mencermati dari soal yang Bu Atun berikan ya, soal uraian. Jadi baik, jadi itu alasan Bu Atun membuat tujuan pembelajaran seperti berbicara, mendengar, mengamati, kemudian bercerita ya. Kemudian area pengembangan yang Bu Atun ingin capai dalam proses kegiatan belajar mengajar kita itu untuk besok itu apa? Apa area pengembangan yang ingin Bu Atun capai? Area pengembangan yang paling inti yang ingin saya capai yaitu anak itu mampu berkomunikasi secara aktif ya, berkomunikasi secara aktif sehingga dia itu akan mampu memahami bunyi
berarti area pengembangan yang ingin Pak Atun berikan kepada siswa itu adalah bagaimana dia mampu memahami teks ya. Makanya Pak Atun menggunakan sana bisa berbicara. Kemudian di kemampuan abad 21-nya itu yang Pak Atun tekankan adalah komunikasi ya. Itu dari sisi siswa. Nah, kalau area pengembangan mungkin dari area pengembangan dari sisi Bu Atun sendiri atau Bu Guru sendiri sebagai seorang pendidik, itu area pengembangan apa? Apakah menyajikan pembelajaran atau pembelajaran yang baik, menyenangkan atau bagaimana? Untuk tercapainya apa yang saya sudah skenario pembelajaran yang sudah saya buat di sana, saya menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah metode adapta namanya, dari yang mengamati, mendengarkan, berbicara dan bercerita itu saya simpelkan lagi menjadi metode adapta. Adapun alat atau ABP ya, ABP yang saya gunakan pertama amati itu saya menggunakan metode gambar. Saya memberikan anak beberapa gambar, mereka mengamati gambar. Terus D-nya mendengarkan. Saya akan menceritakan gambar itu terlebih dahulu, menceritakan pokok isi gambar itu terlebih dahulu, untuk melihat sejauh mana anak itu mampu mendengarkan atau menyimak apa yang saya ceritakan. Kemudian B, komponen B yaitu berbicara ya. Berbicara, saya akan menyuruh anak itu mengulang kembali apa yang sudah saya ceritakan dari isi gambar. Terserah mereka menggunakan kata-katanya sendiri, yang penting isi gambar itu ada di apa yang mereka ceritakan, tidak jauh berbeda dari isi gambar yang mereka ceritakan. Kemudian terakhir T ya, bercerita ya, menceritakan inti dari gambar yang mereka amati. Gitu ya. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran ini tentunya Bu Atun punya strategi yang sudah dipersiapkan. Jadi strategi yang Bu Atun persiapkan mungkin dari sisi medianya atau dari sisi istilahnya yang menunjang proses KBM besok itu apa saja yang sudah Bu Atun persiapkan? Pertama, dari pertemuan awal sih, sebelum mau disupervisi, saya itu sudah menentukan kemampuan anak, mana yang masuk level huruf, mana yang termasuk level kata, mana yang termasuk level kalimat, dan mana yang termasuk level cerita. Nah, dari sana saya untuk level cerita saya sudah menyediakan gambar kompleks. Ya, gambar kompleks itu untuk anak yang masuk ke level cerita. Kemudian untuk anak yang level paragraf, di sana saya menyediakan beberapa kartu huruf kartu kalimat dan nanti mereka membaca kalimat-kalimat tersebut, setelah disambung akan menjadi beberapa satu paragraf kalimat yang mereka baca. Kemudian untuk anak yang masih level huruf, saya akan menyediakan beberapa kartu huruf yang sudah ada di ABP, nanti tinggal copot di perpustakaan, tinggal ambil di perpustakaan. Itu untuk anak-anak yang ada di level huruf. Kemudian untuk ke anak yang level tadi itu level kata ya, level huruf sama juga, nanti kita alat peraga di sana, alat peraga kartu huruf. Ada juga untuk anak-anak yang level level kata ini, kita akan menyediakan beberapa gambar. Gambar ya. Berarti di sini dari apa yang Bu Atun sampaikan tadi, berarti strategi yang Bu Atun gunakan dalam proses KBM besok adalah di mana Bu Atun sudah mempersiapkan media seperti gambar yang kompleks, dan yang paling utama ya yang kompleks, sederhana, dan sesuai dengan tingkatan kemampuan dari siswa itu sendiri ya. Jadi Bu Atun sudah juga memetakan
kemampuan anak dari dari keterampilan membacanya ya. Tadi saya dengar dari level kata, huruf sampai paragraf. Nah, berarti ini besok adalah area-area pengembangan atau dan strategi yang akan digunakan pada saat kegiatan proses belajar mengajar. Itu Baton ya. Baik Baton, sepertinya cukup untuk persiapan kita besok melakukan observasi atau kegiatan supervisi akademik dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, khususnya kelas 1, di mana yang menjadi wali kelas atau guru kelasnya adalah Bu Guru saya itu sendiri. Semoga besok apa yang kita lakukan ini tentunya akan mencapai hasil maksimal. Terima kasih Baton atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Mungkin Baton di hadap depan kita ucapkan semangat atau salam apa? Salam Merdeka Belajar ya. Baik, 1, 2, 3. Salam Merdeka Belajar. Oke, wes.